5 juta peserta didik gagal mendapatkan bantuan PIP. Kira-kira apa penyebabnya? Mari kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait bantuan PIP. Jadi perlu diketahui teman-teman, setidaknya ada 5 juta lebih siswa gagal mendapatkan bantuan PIP dengan berbagai penyebab. Jadi di video kali ini kita akan bahas, tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung maupun sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Jadi teman-teman, berdasarkan informasi resmi dari Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, setidaknya ada 5 juta lebih siswa yang gagal mendapatkan bantuan PIP. Jadi ada berbagai penyebab yang bisa mengakibatkan kenapa teman-teman tidak bisa atau tidak mendapatkan bantuan PIP. Nah, di video kali ini saya akan membahas secara tuntas berdasarkan informasi resmi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tersebut. Nah, teman-teman yang penasaran, jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Kemudian, teman-teman yang ada pertanyaan setelah menonton videonya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Baik, teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait adanya 5,5 juta peserta didik yang gagal mendapatkan bantuan PIP. Kira-kira apa saja penyebabnya? Di sini kita akan bahas dan teman-teman harap memperhatikan sehingga teman-teman yang mungkin mendapatkan maupun yang belum mendapatkan bisa lebih hati-hati dalam menggunakan atau menyetor data diri kepada sekolah. Kenapa? Karena jika ada salah satu data teman-teman, maka itu akan berpengaruh apakah teman-teman akan dapat atau tidak dapat bantuan PIP. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman, untuk bantuan PIP sendiri sudah dimulai dari tahun 2015 dan sudah dicairkan hingga 2024. Jadi total penerima bantuan PIP di awal diterbitkan teman-teman yaitu 18 juta sekian. Kemudian sampai dengan 2024 sudah mencapai 18 juta 899.557 peserta didik. Bayangkan teman-teman, sebanyak ini penerima bantuan PIP di Indonesia. Jadi saya mau ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah masuk mendapat bantuan PIP baik untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM atau paket teman-teman. Ini dia perkembangan mulai dari tahun ke tahun sejak 2015 sampai dengan tahun 2024. Jadi teman-teman, data 2024 ini menjadi rujukan. Teman-teman, ternyata banyak sekali penerima bantuan PIP yang gagal mendapatkan bantuan PIP padahal layak mendapatkan. Jadi apa saja penyebabnya? Mari kita bahas teman-teman. Ini dia teman-teman kondisi data residu PIP 2024. Jadi peserta didik dengan data di Dapodik yang tidak lengkap atau tidak valid atau tidak logis, maka yang bersangkutan kehilangan haknya untuk mendapatkan PIP. Jadi perlu diketahui teman-teman, ketika teman-teman data yang teman-teman setor baik dalam bentuk NISN, NIK, kartu keluarga dan lain-lainnya, ketika ada yang tidak valid itu akan mempengaruhi apakah teman-teman akan mendapatkan bantuan PIP atau tidak. Mari kita langsung lanjut ya ke pembahasannya. Jadi teman-teman, bagan atau tabel ini bisa menjadi informasi penting buat teman-teman yang mendapatkan maupun yang tidak mendapatkan bantuan PIP.
Jadi perlu diketahui sumber data dari penerima PIP yang pertama yaitu bersumber dari data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi meskipun teman-teman masuk DTKS, P3KE tetapi teman-teman tidak terdata di Dapodik, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan. SK penetapan bisa ditetapkan bersumber dari yang pertama yaitu SK DTKS atau P3KE. Jadi DTKS itu teman-teman yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, sedangkan P3KE yaitu penanggulangan percepatan kemiskinan ekstrim. Jadi teman-teman sumber data dari penerima PIP kebanyakan dari SK DTKS atau P3KE. Kemudian yang berikutnya yaitu SK usulan Dinas Pendidikan, di mana ada beberapa peserta didik yang rentan miskin atau miskin tetapi tidak terdata di DTKS, maka bisa meminta surat keterangan tidak mampu sehingga bisa diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu usulan pemangku kepentingan seperti anggota DPR, partai, dan lain-lain. Jadi itu teman-teman ya. Nah, total penerimanya yaitu 18 juta sekian-sekian. Kemudian data residu pada DTKS atau P3KE tidak layak PIP. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Untuk SD sebenarnya dia terdata di DTKS maupun P3KE, tapi karena dinyatakan tidak layak PIP oleh sekolah atau operator sekolah, ini untuk SD sebanyak 2 juta sekian, kemudian SMP 1,2 juta, kemudian untuk SMA 695 peserta didik, kemudian SMK 691.000. Jadi totalnya yaitu 5.543.372 peserta didik. Kemudian layak PIP tapi bermasalah. Jadi teman-teman ternyata selain dari 5 juta ini yang di bawah ini juga tambahan teman-teman. Ketika jumlah ini di total teman-teman, maka jumlahnya yaitu sebanyak 8.060.345 peserta didik. Jadi sebanyak ini peserta didik yang gagal mendapatkan bantuan PIP. Yang pertama teman-teman tadi karena tidak dinyatakan layak PIP oleh operator sekolah maupun yang mengurus PIP di sekolah sebanyak 5 juta lebih. Kemudian yang kedua yaitu NISN. Jadi bisa dilihat teman-teman, NISN juga sangat berpengaruh. Untuk SD kurang lebih sebanyak 390.000 peserta didik, SMP 89.000 sekian-sekian, SMA 53.000 sekian-sekian, SMK 39.000 sekian-sekian. Jadi yang paling banyak juga yaitu teman-teman bermasalah pada NIK. Jadi bisa dilihat untuk SD, SMP, SMA, SMK totalnya 1.573.511 peserta didik. Jadi pastikan ketika mengumpulkan kartu keluarga, NIK-nya terbaca dengan jelas sehingga pihak sekolah pada saat melakukan penginputan datanya valid semua. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang tanggal lahir. Jadi banyak juga peserta didik yang gagal mendapatkan bantuan PIP karena tanggal lahirnya sebanyak 162.532 peserta didik. Lanjut yaitu penghasilan orang tua, di mana teman-teman ketika penghasilan orang tua 5 juta kemudian tanggungannya hanya 1, itu tidak layak ya teman-teman mendapatkan bantuan PIP. Kemudian ketika penghasilan orang tua 5 juta tetapi tanggungannya 5, maka itu masih bisa dinyatakan layak mendapatkan bantuan PIP. Berikutnya yaitu duplikasi Kemenak. Ternyata ada beberapa NISN itu atau data peserta didik terdata di Kemdikbud, kemudian terdata juga di Kementerian Agama. Jadi ini juga sangat berpengaruh kenapa teman-teman ada yang tidak mendapatkan bantuan PIP meskipun diusulkan oleh pihak sekolah. Jadi teman-teman yang mungkin sudah diusulkan tapi tidak mendapatkan bantuan PIP, mungkin teman-teman lah termasuk dari 8 juta
60.345 peserta didik yang gagal mendapatkan bantuan PIP di tahun 2024, dan itu akan berlanjut dan akan bertambah lagi di 2025 ketika datanya tidak diperbaiki. Itu dia teman-teman informasi di video ini terkait ada 5 juta lebih siswa yang gagal mendapatkan bantuan PIP dikarenakan penyebab-penyebab yang telah saya sampaikan di video ini. Semoga dengan adanya informasi ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman kenapa ada siswa yang gagal mendapatkan bantuan PIP. Dan teman-teman yang ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.